Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmika Putri Komariah, NIM 1914 Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A BP 19. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang membahas tentang subjek, objek, metode, desain atau rancangan penelitian manajemen pendidikan. Saya di sini akan membahas ataupun menjelaskan kepada teman-teman mengenai tentang objek dan subjek penelitian. Sebelum saya menjelaskan terlalu dalam, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian objek dan apa itu pengertian subjek. Tetapi di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama saya akan membahas tentang objek penelitian. Nah, jadi objek penelitian itu, objek sendiri artinya adalah segala sesuatu berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal-hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi inti dari objek ini adalah dia itu sebagai objek untuk diteliti gitu. Kita sebagai peneliti harus memiliki objek untuk yang kita teliti seperti itu. Kemudian di sini saya membuat kesimpulan bahwa objek itu menurut dari Ratna objek itu adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia gitu. Gejala-gejala apa saja yang ada ataupun masalah-masalah apa saja yang ada di kehidupan manusia seperti itu. Baik, setelah saya menjelaskan tentang pengertian objek penelitian, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penelitian. Jadi berdasarkan sumbernya, objek penelitian itu ada dua. Yang pertama objek primer dan yang kedua adalah objek sekunder. Nah, jadi objek primer ini adalah objek yang memerlukan melalui sumber pertama. Nah, saya ambil contoh. Ketika kita melakukan wawancara, objek primernya adalah hasil wawancara tersebut, hasil wawancara yang mendalam, hasil diskusi kelompok, kemudian bukan informan atau kelompok diskusi tersebut. Jadi itu seperti hasil wawancara. Ketika kita mewawancarai seseorang, kita memiliki hasil. Nah, itulah yang disebut dengan objek primer. Kemudian objek sekunder. Objek sekunder ini dia berbentuk melalui sumber kedua. Dia bisa berbentuk dokumen-dokumen, kemudian buku-buku dan berbagai hasil pembicaraan lainnya gitu. Nah, jadi ini sebagai benda. Saya simpulkan ini adalah objek sekunder ini adalah sebagai benda, seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku. Kemudian tadi kan macam-macam objek berdasarkan sumbernya. Sekarang saya akan membahas macam-macam objek berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada objek formal, kemudian ada objek material. Nah, apa itu objek formal? Objek formal adalah objek yang dianalisis, objek yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menganalisis objek itulah yang disebut dengan objek formal. Objek formal itu seperti kalau formal itu kan seperti tidak ada bahasa-bahasa lain gitu, dia berbentuk formal seperti itu. Kemudian yang kedua ada objek material. Apa itu objek material? Nah, objek material itu benda-benda yang di dalamnya terdapat objek formal. Nah, jadi kita tadi kan menganalisis objek formal. Kemudian di dalam objek formal itu ada benda-benda. Jadi itulah yang disebut dengan objek material. Nah, kemudian saya akan menjelaskan persyaratan permasalahan dijadikannya objek penelitian. Nah, kita itu nggak bisa menentukan sembarangan objek ya, tapi ada persyaratannya. Nah, ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada permasalahannya baru. Nah, jadi kita itu ketika kita ingin meneliti, kita itu harus mengikuti zaman ataupun mengikuti era globalisasi yang semakin berkembang. Kita tidak boleh meneliti yang sudah terjadi seperti itu, yang sudah lama terjadi kita teliti, tidak seperti itu ya. Tapi kita menemukan permasalahan baru seperti sekarang ini. Nah, kita bisa meneliti tentang COVID-19 seperti itu. Kemudian yang kedua, menarik minat bagi peneliti. Nah, kita tertarik gitu. Misalnya kan sekarang berkembang COVID-19. Nah, jadi kita tertarik tuh. Kita gali terus, kita teliti tentang COVID-19 seperti itu. Pengaruh COVID-19 terhadap lembaga pendidikan seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, ada mempunyai relevansi manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Nah, jadi kita meneliti itu harus menentukan objek. Kemudian objeknya itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, saya contohkan bahwa objek penelitian yang kita angkat itu
tentang COVID-19. Nah, itu kan bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Bagaimana kita mencegah COVID-19 pada masa pandemi ini untuk anak kita di lembaga pendidikan, seperti itu. Kemudian mungkin dikembangkan bagi peneliti berikutnya. Nah, jadi setelah kita meneliti itu kan bukti penelitian ataupun laporan penelitian kita itu kan ada. Nah, jadi itu bisa bermanfaat bagi generasi adik-adik kita di belakang gitu. Bisa bagi sumber bagi mereka gitu. Kemudian yang kelima, mungkin dilakukan sesuai dengan waktu dan dana yang tersedia. Nah, kita untuk melakukan penelitian itu bukan untuk cuma-cuma gitu, tapi kita memerlukan tenaga, energi, dan yang terpenting itu membutuhkan dana, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan objek penelitian. Di sini saya kutip dari Ratna tahun 2010 halaman 16. Dia menyatakan bahwa yang pertama itu cara menentukan objek yang pertama, objek penelitian harus sesuai dengan latar belakang. Kemudian yang kedua, objek harus merupakan bagian yang terpisahkan dari peneliti. Yang ketiga, jangan meneliti dan mengkaji bidang penelitian orang lain. Nah, jadi misalnya kita ini dari jurusan manajemen pendidikan Islam, kita harus meneliti tentang tenaga pendidik ataupun administrasi di sekolah. Kita jangan meneliti tentang bahasa Inggris ataupun sains, seperti itu. Kita harus meneliti apa yang kita dalami, seperti itu. Ketika kita melakukan penelitian, kita harus ada minat ataupun bakat kita di penelitian yang kita teliti itu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, objek penelitian besar atau kecil ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan manusia. Sama seperti yang saya bilang tadi, contohnya kita ambil ataupun kita mau meneliti tentang COVID-19. Nah, itu kan kita sudah berkembang tuh, COVID-19 sudah di era globalisasi ini sudah banyak di Indonesia ya, terutama tidak ada yang tidak terkena COVID, seperti itu. Jadi kalau kita angkat itu, kita bisa melakukan penelitian seperti itu. Kemudian yang terakhir, objek penelitian disarankan jangan berada di tempat kerja atau tempat berdomisili karena sangat sulit untuk mendapatkan objektivitas. Nah, kita bisa keluar seperti saya kan dari Medan. Nah, saya kuliahnya di Padang. Saya bisa aja mengangkat meneliti di Padang gitu, bukan di Medan, seperti itu. Kemudian saya sudah selesai menjelaskan tentang objek penelitian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Tadi sudah objek, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang subjek. Nah, apa itu subjek? Jadi menurut saya, subjek itu adalah benda atau hal atau orang, tempat, data yang variabel penelitiannya melekat dan yang dipermasalahkan. Itu adalah subjek. Di sini saya kutip dari Syaifuddin Azwar, beliau mengatakan bahwa subjek penelitian lebih tepatnya adalah sumber utama dan data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Jadi subjek ini berbentuknya tidak abstrak ya, subjek ini berbentuk nyata, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan kegunaan dari subjek. Saya kutip dari Lincoln dan Guba serta Bogdan dan Biklen dalam Moleong tahun 2016 halaman 132 menerangkan bahwa kegunaan subjek penelitian itu ada dua. Yang pertama, membantu agar cepatnya dan tetap meneliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks seperti itu. Jadi ini berguna untuk kita sebagai peneliti. Kemudian yang kedua, agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terkumpul. Nah, jadi kita dalam meneliti itu ada waktu yang ditentukan ya, tidak lama ataupun tidak bertele-tele seperti itu. Ada waktu yang ditentukan. Nah, jadi di samping internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara. Nah, jadi nanti kita ketika melakukan wawancara, kita harus melakukan tanya jawab kepada narasumber seperti itu. Kemudian syarat sebagai subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu kita harus tidak bisa sembarang orang yang kita wawancarai seperti itu. Di sini ada 5 syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus jujur, kemudian dapat dipercaya, orangnya suka berbicara ataupun berwawasan luas. Ketika dia mempunyai wawasannya cukup luas, mungkin dia bisa memberikan informasi yang lebih kepada kita sebagai peneliti seperti itu. Kemudian orang tersebut bukan anggota salah satu kelompok yang bertikai. Nah, misalnya dia ini tidak ada permasalahan gitu. Misalnya dia seperti narapidana, itu tidak bisa kita jadikan sebagai narasumber seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa tersebut. Nah, misal nih kita meneliti tentang pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, siapa yang kita teliti?
misalnya di SMK negeri ini. Nah, yang kita teliti itu adalah pihak sekolahnya ataupun staf sekolah yang terpenting seperti kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang macam-macam subjek penelitian. Nah, di sini saya menjelaskannya bahwa subjek penelitian itu ada dua, sama seperti objek. Yang pertama subjek primer dan yang kedua ada subjek sekunder. Nah, subjek primer adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku ataupun orang utama dan yang dijadikan penelitian. Sementara subjek sekunder adalah mereka yang hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama yang diteliti. Nah, misal saya contohkan sebagai subjek sekunder. Misalnya kita teliti kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu kan adalah bagian utama ya, orang utama yang kita teliti. Kemudian bagian pendukungnya ada seperti staf dewan guru ataupun staf administrasi, seperti itu. Kemudian dalam praktek penelitian, subjek primer adalah menjadi incaran yang peneliti yang pertama dan utama. Nah, saya bilang tadi kan kepala sekolah itu menjadi acuan ya, menjadi pendukung utama yang kita teliti ataupun yang sebagai narasumber kita gitu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kepada rekan-rekan saya, mungkin mereka juga menjelaskannya tentang materi-materi yang telah kami kerjakan ataupun diskusikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.